Perkenalkan, nama saya Hari Kurniawan, saya Huawei AP Product Manager untuk di Huawei Enterprise Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan men-share tentang Huawei Cloud Data Center dengan beberapa kelebihannya tentunya. Dan di sini kita akan coba meng-highlight Autonomous Driving Network. Oke, seperti kita ketahui saat ini, data center tuh benar-benar sudah berevolusi ya dari tahun ke tahun. Pertama kita bisa lihat dari mulai virtualization era, di situ kita bisa menyebutnya dengan 3G. Nah, pada saat itu kita fokus kepada resource. Jadi kayak misalnya server, kemudian network, itu semua kita based on bare metal. Next-nya, kita move on ke cloud era. Nah, di cloud era itu sudah mulai menjadi tren virtualisasi dan segala macamnya yang men-simplify kebutuhan data center. Nah, di situ juga challenge-nya sudah cukup banyak juga bagaimana network bisa mensupport kebutuhan cloud data center era. Nah, sekarang saat ini eranya sudah berubah lagi menjadi AI era. Nah, sebetulnya apa sih peranan dari network sendiri di saatnya era AI era? Jadi di sini kita nanti akan coba highlight lebih jauh bagaimana Huawei bisa menjawab challenge-challenge tersebut. Terutama adalah ketika kita move on ke AI era 5G. Oke, di sini saya coba jelaskan tentang in general ya, bagaimana sih sebetulnya data center network harus bisa menjawab challenge tentang virtualization, cloud era requirement, dan menjadi AI ready. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada virtualisasi ya, komponen-komponen virtualisasi, kemudian kayak sekarang menjadi tren adalah ada OpenStack, kemudian Kubernetes, itu juga menjadi suatu tantangan yang baru lagi untuk network. Nah, kita bisa menjawab itu. Next-nya adalah AI. AI sekarang udah menjadi hal yang common, bahkan sudah biasa didengar oleh kita semua gitu ya. User common juga kita bisa tahu, kayak misalnya mobile phone segala macam. Orang udah menyebut dengan AI. Tapi apa yang terjadi di belakang layar itu? Sehingga memastikan bahwa AI-nya itu bisa berjalan dengan smoothly. Ini sebagai contoh ya. Kalau kita bicara AI itu yang dibutuhkan adalah seberapa cepat dia bisa mentransmit dan memproses data-data tersebut dari mulai server, kemudian storage, dan kemudian sampai ke switch. Kita bisa lihat trennya saat ini. Pertama kita dulu mungkin terbiasa dengan mendengar GE, 10G, 25G. Nah sekarang ini GE itu sudah tidak optimal lagi, bahkan 10G sudah kurang bisa mensupport kebutuhan AI tersebut. Nah, trennya sekarang adalah untuk network itu kita bisa mensupport kebutuhan sampai dengan 100G, bahkan sehingga 400 GB. Nah, ini tentunya akan menjadi challenge tersendiri dari sisi network. Jadi, mungkin orang berpikir sebelumnya, oke lah, dengan 1G kita cukup, 10G kita cukup. Tapi kalau misalnya udah ada challenge yang di AI, kebutuhan tersebut sudah tidak akan mencukupi. Karena ketika bicara AI, orang udah collect data begitu banyak, kemudian dia proses begitu banyak, dan bisa processing tersebut bisa ditransfer secepat mungkin. Nah, disitulah peranan dari produk Huawei Data Center Network. Ini juga kita bisa lihat simulasi tentang bagaimana sih proses itu terjadi gitu ya. Nah, computing dan storage performance sekarang itu kita bisa lihat trennya hampir improve 100 kali lipat. Nah, network packet loss dan latensi semakin kelihatan bahwa di situ berperan sekali gitu. Jadi yang sebelumnya orang kadang-kadang kita bisa lihat kalau data center mungkin ada packet loss atau latensi yang tidak terlalu banyak, orang tidak terlalu berasa. Contohnya kalau misalnya sekarang kita bicara web application, itu kan nggak begitu banyak berasa impact-nya. Tapi kalau sudah bicara processing, kemudian AI, itu akan sangat-sangat berpengaruh terhadap performance dari AI-nya itu sendiri. Nah, gitu. Kita bisa perhatikan yang sebelumnya mungkin optimize 10 millisecond. Sekarang kita challenge-nya adalah harus bisa mencapai 1 millisecond. Karena di satu sisi, on the other hand, kayak misalnya server, storage, sekarang kita sudah bisa tahu, bisa cek bahwa even yang tadinya processing itu sekarang disupport juga dengan GPU. Dan kemudian di storage itu sendiri, yang sebelumnya pakai physical HDD, nah sekarang trennya udah ke SSD. Which is performance-nya segala macamnya improve a lot gitu. Dan di situ network juga harus bisa ngikutin, bahkan harus bisa lebih baik, karena dengan network yang lebih baik tentunya akan menghasilkan performance yang lebih baik juga dari compute proses tersebut. Oke, di sini kita bisa bilang kenapa sih harus Cloud Engine switch? Pertama adalah Huawei itu kita yang pertama kita support hingga dengan 400 GB, dan juga kita bisa announce bahwa network kita itu sudah fully intelligent dan lossless network yang bisa support the AI era. Nah, kenapa sih bisa lossless support ya? Ini juga jadi banyak pertanyaan sebelumnya dari teman-teman user gitu ya, atau mungkin bahkan customer lain yang sudah diskusi dengan kita. Jadi
Kita punya teknologi tersendiri, chipset yang memang kita develop sendiri, yang itu kita bisa optimize teknologi yang saat ini kita punya dengan menggunakan RDMA, itu bisa mensupport kebutuhan AI tersebut, sehingga bisa di-achieve, pertama zero packet loss tentunya, kita bisa achieve zero packet loss, dan kemudian kita sudah support, perangkat kita sudah support 400 giga untuk satu slots-nya. Itu di perangkat kita yang baru, yaitu CE 16800 series. Oke. Nah, itu kita bicara di AI. Nah, selain AI, sekarang juga sudah mulai tren orang mengembangkan itu di virtual container. Nah, kita bisa lihat di sini trennya juga. Kita coba share trennya ya. Kalau dulu kita mungkin tahu dengan physical machine ya. Pada mungkin 5 atau 10 tahun kita bisa lihat orang develop di physical machine ya. Jadi satu aplikasi, satu physical machine. Nah, performance oke, resource oke. Cuman memang di situ challenge-nya adalah ketika akan deploy, mungkin kalau aplikasinya nggak terlalu banyak, dia akan lebih bisa termanage ya. Tapi kalau kita bicara aplikasi yang sudah banyak, replikasi dan sebagainya, itu akan membutuhkan resource dan waktu yang lebih banyak. Next-nya, untuk menjawab solusi itu, dari data center itu ada istilahnya kita virtual machine. Nah, virtual machine itu adalah memvirtualisasikan aplikasi dalam satu platform dan disimpan dalam satu box, which is itu tentunya akan lebih menghemat waktu, menghemat resource juga, dan mengoptimize resource-nya tersebut. Nah, next-nya saat ini, yang sudah menjadi tren itu adalah kita container cloud base. Nah, di sini, di container cloud base, ini lebih masif lagi, lebih simple lagi, dan lebih sederhana lagi. Tapi challenge-nya adalah bagaimana kontainer-kontainer tersebut bisa berjalan dengan baik, bisa mensupport dengan baik. Tentunya itu menjadi satu tantangan dalam kebutuhan di network-nya itu sendiri. Oke, Huawei. Kita tidak serta-merta datang come up di solusi yang saat ini kita menyebutnya autonomous driving network. Tapi kita punya histori yang cukup panjang di sisi network. Jadi di network kita sudah perangkat itu sudah support dari pertama mulai tradisional, kemudian ada SDN, ada IDN, sama autonomous driving network. Nah, kita bisa jelasin di sini traditional operation and management di situ adalah contohnya kita waktu itu menggunakan eSite, which is pada saat itu kita based on SNMP dan segala macam ya. Ketika kita collect datanya. Kemudian dari situ kita shifting ke SDN dan automation. Solusi kita pada waktu itu adalah dengan menggunakan Agile Controller untuk SDN control-nya di situ. Nah, next-nya adalah yang sudah kita announce juga adalah kita adanya penambahan analyzer. Atau di sini kita menyebutnya juga Fabric Insight. Nah, dengan gabungan semua komponen ini dari R&D yang kita ciptakan, kita sekarang bisa announce lagi solusi terbaru kita adalah Autonomous Driving Network. Which is ini tentunya akan lebih mempermudah dari kebutuhan customer kita untuk percepatan, kemudian untuk efisiensi resource dan segala macamnya. Sehingga ketika mereka menjawab tantangan dari misalnya application, kemudian pengembang aplikasi untuk lebih cepat go to market, dengan penggunaan ini, itu tentunya akan lebih simpel dan sederhana. Nah, kenapa sih bisa autonomous gitu ya? Jadi, autonomous itu sebetulnya kita combine all technology dalam satu kesatuan dari mulai SDN, IDN. Nah, dengan adanya penggunaan big data platform juga di sistem kita, ini memungkinkan kita bisa define tipikal aplikasi. Jadi misalnya katakanlah ada aplikasi web, kemudian ada aplikasi DB, dan web juga mungkin ada front end juga, atau misalnya mungkin ada middle end. Nah, di situ kita bisa learning, kita bisa define, dan kita bisa summary. Misalnya aplikasi web itu seperti ini tipikalnya, kemudian aplikasi middle end itu seperti ini tipikalnya. Nah, informasi tersebut yang kita collect dan kita optimize di sistem kita, sehingga kita bisa next-nya kita bisa menghasilkan output itu autonomous driving network, sehingga akan lebih otomasi lagi ketika kita membutuhkan deploy resource network. Nah, selain deployment, challenge-nya adalah bagaimana network itu kita bisa troubleshoot ketika ada masalah. Karena kan kalau kita bicara deployment, itu dengan troubleshoot itu another thing juga gitu ya. Jadi kadang-kadang ada orang bilang deployment mungkin lebih mudah ketimbang troubleshoot. Nah, challenge troubleshoot itu lebih banyak lagi. Makanya kita juga di sini menemukan solusi yang kita integrasikan dengan sistem kita, yang kita bisa mastiin itu self healing. Jadi self healing itu kita
kita juga sama konsepnya menggunakan AI Big Data, sehingga kita bisa output self healing untuk common problem yang memang terjadi di network gitu. Oke, ini yang tadi mungkin bisa lebih jelasnya seperti ini ya, secara konsepnya. SDN itu kita bisa bilang semi otomatik ya deployment. Kemudian tapi di situ masih manual evaluation ketika ada masalah. Nah, apa namanya? Kalau dari analisa kita, dari pengalaman kita bisa perhatiin bahwa apa namanya? Dari mulai service dan planning itu membutuhkan kurang lebih sekitar 5 hari dalam satu platform. Nah, kemudian dari situ kita define lagi menjadi configuration yang kurang lebih kita dibutuhkan antara 10 menit dan kemudian deliver sekitar 1-2 hari lah ya untuk kalau di-compare dengan manual. Jadi dengan 10 menit itu sudah lebih baik lagi. Nah, kemudian yang terakhir adalah fault rectification. Dalam hal ini bagaimana solving problem ketika ada masalah. Nah, dengan sistem kita yang NC automatic ini sudah dalam satu platform, Jadi dari mulai planning, design, configuration sampai ke troubleshooting itu bisa dilakukan dalam satu platform, dan itu sangat mudah dan itu tentunya akan lebih sangat membantu dan bermanfaat kepada user IT terutama dari sisi network. Karena kalau kita bicara data center itu mungkin tempatnya ya satu ya, data center saja, tapi di dalamnya aplikasinya, interkoneksinya itu sangatlah kompleks. Jadi ketika kita melakukan troubleshooting, itu bukan hal yang sederhana. Jadi beda dengan misalnya kalau kita bicara waktu sebelumnya masih fisikal gitu ya. Kalau fisikal kan kita bisa koneksi by segmen per segmen atau mungkin equipment per equipment. Tapi kalau udah bicara data center saat ini, itu sudah virtualisasi semua dan banyak juga aplikasinya gitu ya. Ya kita bisa define misalnya ada yang production, development, kemudian ada juga yang lainnya yang memang itu harus kita pisah-pisahkan dan harus kita define. Nah, dengan NCE ini kita bisa make sure user experience dari mulai planning, deployment, sampai troubleshooting itu akan lebih smooth. Oke, ini juga kita akan coba menjelaskan bagaimana sih kita bisa achieve itu. Karena ya menyambung dari yang tadi ya, kita bicara bilang challenge-nya selain deployment adalah untuk network operation and management. Nah, kalau kita bandingkan sebelah kiri itu kan kita ada challenge data center network operation ya. Jadi pertama seringkali ada service interruption ya. Service interruption itu tentunya akan menyebabkan ya financial loss lah tentunya. Nah, kemudian masalah-masalah tersebut kita harus cepat mitigasinya. Nah, kalau secara manual itu orang akan harus lihat manually ya. Harus cek manually regularly gitu ya. Nah, kemudian abis itu kita harus cek satu-satu untuk permasalahan tersebut, sehingga akhirnya kita bisa recover apa sih yang harus recover. Nah, dengan Huawei kita menyebutnya dengan 1, 3, 5 gitu ya. Satunya itu berarti dalam 1 menit kita bisa define detection masalahnya itu apa. Nah, kemudian di sini kenapa sih kok bisa 1 menit gitu ya? Nah, karena kita saat ini sudah menggunakan telemetri. Telemetri itu kita beda dengan SNMP. Kalau SNMP kan dari NMS-nya itu yang minta ke perangkat-perangkatnya. Tapi kalau telemetri kita bisa define dari awal, teman-teman switch tolong dong nanti regularly tiap 1 menit misalnya di-share ke saya sebagai e-site controllernya, sebagai manajemennya untuk bisa share statusnya seperti apa sih saat ini. Nah, itu bedanya telemetri sama SNMP ya. Nah, kita juga punya di dalam embedded dalam sistem kita itu AI algorithm. Jadi yang construct network knowledge graphic. Jadi kita bisa define hop per hop. Aplikasi ini dia tuh lewat mana saja sih? Portnya apa saja? Dan koneksinya tuh TCP atau UDP gitu. Dan ketika itu ada masalah, kita bisa tahu loss-nya tuh ada di mana. Nah, setelah itu ketahuan, tentunya kita bisa secara otomatis solve problem tersebut. Nah, outputnya seperti apa sih yang bisa kita dari sistem iMaster NCE yang baru ini adalah kita bisa recommend problem solving itu. Jadi dari mulai impact analisisnya, kemudian service traffic simulasinya, itu bisa define dan kita bisa recommend ke customer. Dalam artian secara sistem itu kita bisa sudah show up secara sistem GUI. Sehingga itu tentunya akan lebih mempermudah ketika troubleshooting. Jadi 3 hal ini
yang menjadi pembeda kita di industri yang bisa mempermudah delivery, kemudian mempermudah operation dan manajemennya. Jadi dalam waktu yang relatif singkat, kita bisa define fault, kemudian lokasinya di mana, dan solusinya apa. Gitu. Ini hal yang akan sangat membantu ketika kita operation data center. Oke, ini kita ada experience. Jadi apa yang kita sampaikan ini, sebelum kita sampaikan tentunya kita juga sudah melakukan riset dan juga kita sudah kerjasama dengan beberapa customer kita. Jadi pertama kita kerjasama dengan salah satu bank salah satu bank. Nah itu bank tersebut dia setelah dilakukan implementasikan untuk iMaster NC ini, dia merasa pelayanannya dia, terutama untuk yang online banking ya, seperti kita ketahui sekarang, zaman sekarang kan orang itu sudah benar-benar online semua, challenge-nya udah online semua. Jadi ketika kebutuhan itu meningkat, challenge untuk performance juga meningkat. Jadi dia merasa dengan adanya solusi ini itu sangat terbantu, terutama karena ya GUI, graphical, jadi lebih mudah ketika kita membaca, bahkan tidak perlu yang terlalu expert sekali gitu ketika kita untuk mau troubleshooting atau mau melakukan implementasi. Nah, selain itu kita juga bisa make sure, other than performance segala macam, tetap dari sisi security pun kita bisa mastiin security-nya itu terjaga gitu. Oke. Dan kalau kita bisa lihat juga kita ada beberapa case yang tadi misalnya ada TCP connection segala macam, kita bisa define juga di sana. Ini juga jadi value tersendiri karena kita bisa tahu once itu TCP IP-nya itu reconnect atau misalnya ada masalah dengan TCP IP connection-nya. Oke, jadi itu sekilas tentang dari mulai produknya, solusinya, kemudian value-nya apa saja. Nah, di sini mungkin overview as all solution dari produk Cloud Fabric Huawei. Jadi kita selalu mention bahwa kita tuh 400G Intelligent Lossless Network. Nah ini yang bisa didapat value-nya adalah Autonomous Driving Network. Gitu. Kemudahannya apa? Tentunya adalah convergence untuk manajemen sama kontrolnya, yang itu. Kemudian Intelligent Lossless DCN Unique on the Fabric. Jadi ini tentunya akan reducing ya TCO investment ya, sekitar 53%. Dan kemudian untuk 400G switch-nya ini, saat ini adalah kita yang tertinggi di industri ya. Dan ini tentunya bisa evolution dan bisa tetap digunakan selama 10 tahun ke depan. Oke, Huawei Cloud Fabric itu sendiri, saat ini kita sudah banyak digunakan dan diimplementasikan di beberapa data center. Jadi, saat ini market share yang terbesar memang masih di China, kemudian global itu yang nomor 3. Dan saat ini kita juga sudah rank number 1 global market share growth selama 4 tahun. Which is ini menunjukkan bahwa teknologi yang kita punya, solusi yang kita punya, itu bisa diterima dan bahkan worldwide. Jadi sudah lebih dari 30.000 Cloud Engine 12.800 yang di-deploy di seluruh dunia. Jadi support data center dan beragam industri juga. Terus kemudian kita juga bisa lihat di Magic Quadrant, sekarang kita sudah mendekati leader lah ya gitu. Kemudian di Interop, AI Interop kita selalu nomor 1, di Forrester kita selalu leader gitu. Ini menunjukkan bahwa footprint kita dari mulai history awal kita initiate produk ini, kemudian evolving to industry sampai saat ini proven to the market gitu. Oke, dan ini juga tahun lalu kita sudah menangkan ya Gartner Peer Insights. Jadi kita cooperate sama Gartner dan juga kita asking beberapa customer kita experience mereka menggunakan Huawei itu seperti apa sih gitu. Jadi itu multiple industry dan kita bisa dapat customer choice lah di situ untuk 2019, which is di sini juga menunjukkan bahwa performance produk, kemudian product evolution, teknologi evolution kita itu bisa diterima oleh market dengan baik. Jadi di situ akan lebih menambah kepercayaan diri ketika kita cooperate dengan Huawei. Jadi Huawei itu sudah punya teknologi yang proven untuk data center terutama juga, dan kita bisa
comply dengan teknologi yang saat ini ada. Jadi tidak not to mention switch-nya itu sendiri, tapi juga ke sistem aplikasi, sistem server storage yang memang itu tidak bisa dipisahkan ya dari sebuah data center. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya Hari Kurniawan, Product Manager IP Huawei Indonesia. Terima kasih.